Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elo Eka Kartika Putri Lestari dengan NPM 19.1.03.02.0104. Di sini saya akan mempresentasikan software saya, yaitu Siwaku, sistem sewa buku. Selanjutnya ada logonya seperti gambar pada PowerPoint. Dan selanjutnya ada motonya pinjam mudah, ilmu tambah. Saya dan teman-teman saya membuat software ini dengan moto pinjam mudah, ilmu tambah, yaitu untuk mempermudah para peminjam yang ingin menambah ilmu atau wawasan pada perpustakaan atau taman baca. Sekaligus akan mempermudah para petugas atau admin yang akan memasukkan data. Selanjutnya ada analisa kelemahan sistem lama. Yang pertama ada performance. Pada sistem lama, performance-nya lama dalam proses input atau input data. Selanjutnya ada information. Pencarian data atau informasi kurang akurat dan tepat karena adanya nama yang sama pada pengunjung dan penyewa. Selanjutnya ekonomi membutuhkan biaya peralatan seperti kertas, ballpoint yang tidak cukup digunakan sekali, sehingga akan membuang uang untuk biaya yang seharusnya bisa dihemat. Selanjutnya ada kontrol. Perlunya pengecekan setiap bulan bahkan minggu karena pengambilan peminjaman buku dan adanya kesamaan nama pada pengunjung dan penyewa yang akan datang. Nah, manusia biasanya sistem kontrolnya itu lebih sedikit ya, karena ada capek, kurang fokus, bisa jadi. Kalau sistem kan selalu capek atau lelah ya, jadi kalau sistem kan terus akan valid datanya. Selanjutnya ada efisiensi. Kurang efisien dalam beberapa hal seperti pencarian data ya. Kalau manusia kan biasanya kurang teliti, kalau nanti pakai sistem kan tinggal dicari, nanti akan ketemu. Selanjutnya ada service. Tidak memuaskan karena lama dalam kegiatan input output ya. Kalau manusia nanti masih mencari data, sistem diketik dicari langsung ketemu. Kalau manusia kan masih ada salah, kurang teliti, nanti mencari lagi. Selanjutnya ada analisa kelayakan sistem. Pertama ada kelayakan teknis. Kelayakan teknis menyoroti kebutuhan sistem yang telah disusun dari aspek teknologi yang akan digunakan. Jika teknologi yang dikehendaki untuk pengembangan sistem merupakan teknologi yang mudah didapat, murah, dan tingkat pemakaiannya mudah, maka secara teknologi usulan kebutuhan sistem bisa dinyatakan layak. Selanjutnya ada kelayakan operasi. Kelayakan operasional menyangkut beberapa untuk disebut layak secara operasional. Usulan kebutuhan sistem harus benar-benar bisa menyelesaikan masalah yang ada di sisi pemesan sistem informasi. Di samping itu, informasi yang dihasilkan oleh sistem harus merupakan informasi yang benar-benar dibutuhkan oleh pengguna tepat pada saat pengguna menginginkannya. Selanjutnya, kelayakan sumber daya. Kelayakan sumber daya dapat dilihat efektivitas kerja dengan waktu yang cepat dan tidak membutuhkan sumber daya yang banyak. Selanjutnya, yang terakhir, kelayakan hukum. Melihat dari segi hukum dan peraturan yang berlaku, pembuatan aplikasi perpustakaan tidak menyimpang dari peraturan atau hukum yang berlaku yang telah ditetapkan oleh pemerintah maupun peraturan atau hukum yang ada pada Taman Baca Kediri. Di aplikasi ini tidak mengandung penipuan,
kejahatan dan hal-hal yang menyangkut kejahatan yang marak sekali di Indonesia, dan semua perangkat lunak yang digunakan menggunakan original software hak ciptanya yang telah dilindungi oleh undang-undang. Jadi jelas analisa kelayakan sistem yang kami gunakan itu sudah menyangkut kelayakan dari sistem yang kami buat. Selanjutnya ada arsitektur sistem. Di sini arsitekturnya pertama ada penyewa. Penyewa nanti akan menyerahkan data penyewa dan data buku yang mereka pinjam ke admin. Selanjutnya admin akan menerima data penyewa dan data buku itu ya dari penyewanya. Dan di sisi lain ada karyawan yang akan menyerahkan data buku kepada admin juga, nanti bisa digunakan untuk mencari data buku yang sudah terpinjam atau belum begitu. Dan selanjutnya ada data flow diagram. Bisa dilihat konteks diagramnya seperti pada gambar, hampir sama seperti arsitektur sistem ya. Tetapi bedanya di sini lebih banyak prosesnya. Ada mulai dari login hingga ke adminnya ya. Data flow diagram, konteks diagram ini merupakan langkah simpelnya dari proses-prosesnya nanti ya. Belum semua proses disebutkan di situ. Jadi cuma intinya. Selanjutnya ada DFD level 1, data flow diagram level 1. Nah, ini langkahnya lebih banyak lagi, lebih spesifik dibandingkan konteks diagram. Bisa dilihat pada gambar alur-alurnya. Dan selanjutnya ada data flow diagram level 2. Di sini lebih banyak lagi prosesnya. Dari data dari data penyewa sampai data pengambilan lagi. Itu kan di sini. Data pengembalian, maaf. Selanjutnya ada ERD, Entity Relationship Diagram. Nah, di sini ada buku, ada bagian-bagiannya nanti ya. Ada kode buku, judul buku, penerbit, pengarang, dan jumlah. Nanti buku akan diterima dan dilayani. Terus akan terjadi penyewaan buku ya, dan akan diinputkan datanya, yaitu data mulai dari data nomor buku, NIK, kode, tanggal sewa, tanggal pengembalian, jumlah hari. Nah, selanjutnya admin akan melakukan input anggota. Nah, di sini diinputkan NIK, nama, alamat, dan jenis kelamin. Begitu strukturnya juga. Nah, selanjutnya ada rancangan interface. Kami membuat form anggota. Bisa dilihat ada NIK, nama, alamat, dan jenis kelaminnya. Dan betulnya ada cari, edit, simpan, hapus, keluar. Selanjutnya ada form data buku. Bisa dilihat seperti pada gambar. Selanjutnya form sewa buku bisa dilihat juga. Dan selanjutnya yang terakhir form
pengembalian buku. Nah, itu tadi presentasi dari saya. Mungkin jika ada kurang atau lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.